Bray, kalian menggunakan aplikasi map apa untuk mendukung aktivitas ngebit kalian sehari-hari? Nah, di video kali ini gue akan memberikan referensi aplikasi map apa yang sangat mudah digunakan dan sangat mudah dipahami. Aplikasinya seperti apa? Tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Bersama gue Benz, tetap di Maybit My Adventure. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baik lagi bersama gue Benz Vlog. Kali ini di series on vlog ya, salah satu series yang membahas tentang dunia perojolan dan dunia permotoran. Oke, di series kali ini gue akan membahas sekaligus sharing lah ya sama teman-teman semua, sama trader-trader. Biasanya kalau ngebit itu gunakan aplikasi apa sih? Yang mapnya ya, khusus map. Ada yang Waze, ada juga yang pakai Google Map. Nah, kalau teman-teman biasanya menggunakan aplikasi apa nih? Gue meminta sharing sama teman-teman semua, sekaligus gue ingin berbagi informasi ke teman-teman. Maksudnya teman-teman kalau misalkan ada informasi atau oh iya bang, kelebihan dari aplikasi ini begini, kelebihan dari aplikasi Google Map begini kelebihannya gitu kan. Jadi kalian bisa sharing di kolom komentar ya, buat bahan referensi gua dan juga teman-teman lainnya. Oke, sebelum masuk ke topik pembicaraan, untuk teman-teman yang belum mensubscribe, jangan lupa subscribe ya. Karena dengan kalian mensubscribe channel ini menjadikan channel ini semakin berkembang, semakin mudah dikenali, dan semakin memberikan edukasi ke teman-teman. Maksudnya membuat gue semangat gitu loh untuk mengedukasi teman-teman. Dan atau juga kita jadi bahan sharing channel ini kalau teman-teman membutuhkan informasi yang teman-teman belum ketahui, begitupun gue juga belum ketahui. Jadi banyak manfaat dengan kalian menekan tombol subscribe di channel ini, memberikan like dan memberikan komen, saran dan kritik yang membangun. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita balik ke topik pembicaraan sesuai judul thumbnail ya. Kalian tim mana nih? Tim aplikasi map Waze atau Waze atau Waze sih sebutannya nih. Soalnya lidah gue ini lidah Betawi kenyi gitu, jadi penyebutannya oke lah gue sebut Waze aja ya. Kalau misalkan gue salah dalam pengucapan, mohon dikoreksi untuk teman-teman semua. Oke, kalian tim mana nih? Waze atau Google Map? Serta apa sih kelebihannya nih gitu. Kalau gue pribadi sih, kalau kalian suka tonton channel atau konten-konten gue, vlog-vlog gue yang live beat, yang sedang on beat atau sedang mengerjakan orderan ya, kalian pasti lebih sering melihat gue menggunakan aplikasi Waze. Kenapa sih gue lebih suka gitu loh
menggunakan aplikasi Waze? Pasti ada alasannya dong. Karena menurut gua ya, ini menurut pendapat pribadi gua aja nih, bukan maksud gua menjelekkan suatu aplikasi tertentu atau mendiskriminasi aplikasi tertentu. Jadi ini menurut pendapat gua aja, karena gua sebagai user, sebagai pengguna, ya bisa dong ibarat kata gue memberikan pendapat gue karena gue menggunakan aplikasi ini. Ya sekaligus kalau teman-teman yang belum menggunakan Waze, dengan konten gue ini semoga tertarik menggunakan aplikasi Waze. Atau yang belum tahu aplikasi Waze, kalian baru terjun di dunia ojek online atau di dunia permotoran yang membutuhkan atau membantu kalian dalam mengetahui jalan, ya ini sangat berguna sih aplikasi ini, dan konten ini ya cocok untuk kalian bagi yang ingin mencoba atau menggunakan aplikasi map. Nah, gue merekomendasikan nih, selain Google Map, gue merekomendasikan aplikasi Waze. Kenapa? Karena menurut gua Waze itu dari segi tampilan, dari di sini ya, maksudnya dari penglihatan gua ke arah depan motor itu simpel aja gitu loh, apalagi dengan warnanya yang ungu. Jadi kita nggak terlalu monoton melihat map. Jadi sekilas kita ngelirik aja itu udah kelihatan gitu loh, karena gambarnya sangat jelas ya. Ini menurut pendapat pribadi gue ya, sisi kelebihan dari aplikasi Waze itu sendiri. Kalau Google Map, kalau gue pribadi melihatnya tuh agak samar gitu loh. Jadi jalanannya juga samar, terus dari segi warna mapnya itu, arah panahnya itu, jalurnya kurang begitu jelas menurut gua gitu. Jadi di sini sih gua lebih menggunakan atau lebih mengunggulkan aplikasi Waze ini. Cuman kekurangannya nih menurut gua, aplikasi Waze itu ketika kita menggunakan aplikasi Waze dan titik mapnya itu berada di tengah-tengah gitu. Jadi misalkan kalian menggunakan menggunakan aplikasi Waze ini, terus masuk gang nih. Biasanya tuh aplikasi Waze itu cuman jalan map birunya itu tuh menunjukkan jalannya cuman sampai depan gangnya doang. Padahal di dalam gang itu masih ada gang lagi, dan itu nggak terbaca oleh Waze. Itu sih menurut gue ya kelemahannya. Kalau di aplikasi Google Map, ini salah satu keunggulan aplikasi Google Map ya. Aplikasi Google Map itu menurut gua ada sih yang kayak gitu juga, cuman jarang, nggak sebanyak kayak di Waze. Kalau di Google Map dia lebih detail gitu, sampai ke gang-gang, dalam gang aja dia masih bisa ngebaca gitu jalurnya. Tapi kalau Waze kadang nggak bisa terbaca, ada sih terbaca, cuman nggak sebanyak atau nggak sedetail Google Map. Ya kan secara Google Map kan perusahaan besar lah ya, Google, dan beberapa bulan atau beberapa hari selalu update detail mapnya. Bahkan jalan yang ditutup aja kadang dia sudah update gitu. Itu sih menurut gua kekurangan dari aplikasi Waze ya. Keuntungannya juga banyak lah menurut gua. Sama sih sebenarnya, cuman manfaatnya sama antara Google Map dan Waze, tapi tergantung dari selera masing-masing aja, masing-masing penggunaan, masing-masing kenyamanan dalam melihat map, kenyamanan dalam menggunakan mapnya gitu. Jadi ya kalau kata gue sih 50-50 lah ya. Cuman gue sebagai user Waze, gue lebih nyaman aja gitu loh menggunakan aplikasi Waze gitu. Jadi baik lagi ya soal kenyamanan.
Di sini gue bukan debat kusir atau apapun, gue hanya memberikan referensi bahwa untuk teman-teman yang masih bingung menggunakan aplikasi Google Map, ada referensi nih untuk menggunakan aplikasi Waze. Tapi kalau teman-teman sudah nyaman dengan aplikasi Google Map, ya emang Google Map yang pencetus lah ya, pencetus untuk membantu mencari jalan di jalan raya. Kalau di Waze itu kalau ada razia polisi itu detailnya dia bisa mendeteksi. Kalau di map gue kurang tahu ya, karena gue jarang banget sih menggunakan aplikasi map. Gue menggunakan aplikasi map itu ketika menggunakan orderan Shopee P2P, karena memang nggak ada pilihan, adanya Google Map doang gitu. Ya sudah, mau nggak mau gue harus menggunakan. Kalau settingan mah sama aja sih antara Google Map sama Waze menurut gua. Settingannya kalau teman-teman berada di daerah pelosok, daerah pinggiran gitu ya, yang banyak jalan-jalan tikusnya, banyak jalan-jalan tanah sawahnya, ya settingnya sama aja. Jangan disetting di pengaturan motor, settingnya di pengaturan mobil aja. Tapi kalau kalian jalan di kota-kota besar atau masih di kota lah intinya, ya setting motor berguna sih, karena dia nggak terlalu detail-detail amat. Tapi kalau di pinggiran gitu atau di pelosok, dia kadang dimasukin ke sawah. Gue juga nggak ngerti. Gue pernah waktu itu ke Cisoka ya, gue nggak tahu itu jalan mana, entah berantah, dan gue lupa nyeting ke pengaturan mobil di Waze gua. Ya settingannya sih sama aja sebenarnya. Jalan tol jangan masuk, jalan lewat ferry ya, tapi di Jakarta kayaknya nggak ada. Lewat ferry ya jangan masuk gitu lah. Bisa kok di setting. Terus jalan bebas hambatan itu apa ya, jalur cepat atau apa, gua nggak ngerti. Kalau teman-teman ada yang paham tentang jalur bebas hambatan, kalian bisa searching atau tulis di kolom komentar ya, buat pembelajaran pengetahuan baru gue juga. Oke, setelah melihat vlog ini, mudah-mudahan kalian mendapatkan wawasan baru, mendapatkan referensi baru tentang aplikasi map yang bakal kalian gunakan. Jadi nggak hanya berguna untuk ojek online doang ya, jadi khususnya para pengguna jalan raya atau kendaraan yang kalian baru punya SIM dan baru mulai bereksplorasi di jalan, bereksplorasi lah, selamat ngomong ya, bereksplorasi di jalan. Jadi kalian sangat cocok untuk menonton video ini, menjadikan bahan referensi atau pengetahuan baru untuk kalian. Kadang kan kita tahu jalan berdasarkan hafal doang, tetapi ketika kita ketemu jalan yang baru kita kenalin, kan memang kita sangat butuh map ya, dan butuh holder juga kalau saran gue sih. Jadi nggak terlalu ngeliatin map, bahaya juga gitu loh. Jadi pakai holder atau buat holder yang senyaman kita lihat gitu, nggak mengganggu pandangan ketika kita berkendara. Kayak gue nih bikin holder di depan bukan buat keren-kerenan ya, mata-mata ya biar biar membantu gua aja, karena kan sebagian besar hidup gua tuh di jalan hari-harinya ya dari pagi sampai sore bahkan malam lebih banyak di jalanan. Jadi ya sangat berguna sih holder. Oke, dari gua gitu aja. Kalau gua ada salah kata mohon dimaafkan, kalau gua ada salah ucap dan dimaafkan. Jika kalian suka dengan channel ini, dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe banyak-banyaknya. Kasih tahu ke teman-temannya yang belum tahu bahwa ada channel yang mudah-mudahan bisa mengedukasi untuk
pengetahuan teman-teman semua. Bukannya gue so hebat, so pintar, so ngajarin orang ya. Ya gue mau channel gue ini bermanfaat aja buat orang lain. Kalau misalkan ada kritik, ya kritik yang membangun, memberikan saran yang positif, yang bermanfaat buat kebaikan gue ke depan dan channel ini. Jadi bisa bermanfaat buat orang lain juga. Oke, yang masih puasa tetap semangat berpuasa. Semoga puasa kalian diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dijadikan ladang pahala yang berlimpah. Dan yang masih tetap on beat ketika berpuasa, semangat pahala kalian berdobel-dobel di bulan yang baik ini, karena Tuhan gak tidur ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri dan keluarga, selalu berpikir yang positif, selalu hadapi semua permasalahan dengan senyuman, karena kan bentar lagi mau lebaran. Pasti bapak-bapak macam kita nih agak sedikit pusing gitu untuk memikirkan lebaran. Oke, tetap semangat aja, jangan lupa selalu ingat Tuhan, karena kita harus percaya Tuhan itu ada bersama kita. Segala kesusahan, segala kesulitan dalam hidup pasti Tuhan lihat, dan Tuhan gak bakalan memberikan ujian yang membuat kita gak mampu untuk menyelesaikan. Oke, dari gue gitu aja. Salam satu aspal, salam sebangsa setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.